Unggah kabar HRS batal bebas, Deddy Sregar beri sindiran ngaku mau ngakak. Kabar Habib Rizik Syihab atau HRS batal bebas kemarin atau Senin 9 Agustus 2021 turut dikomentari pegiat media sosial Denny Sregar. Denny Sregar tanggapi kabar terdakwa kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Habib Rizik Syihab hingga beri sindiran melalui cuitan Twitternya pada Senin 19 Agustus 2021 kemarin. Melalui cuitannya, Denny Sregar mengaku ingin menertawai Habib Rizik Syihab yang batal bebas tersebut. Namun, dirinya takut kena COVID. Pengen ketawa, takut kena COVID. Cuitan Denny Sregar. Dalam cuitannya itu, Denny Sregar juga membagikan link artikel pemberitaan berjudul "Pengacara sebut Rizik batal bebas, ditahan 30 hari lagi", yang dimuat di salah satu media. Melansir isi pemberitaan tersebut, mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI HRS batal dibebaskan dari penjara atas kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. HRS harusnya bebas pada Senin 9 Agustus 2021 berdasarkan ketentuan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun kabar batalnya pembebasan Rizik itu disampaikan oleh pengacara HRS Sugito Atmo Prawiro. Menurutnya, penahanan kliennya itu diperpanjang hingga 30 hari ke depan. Iya, diperpanjang betul 30 hari. Dengan alasan terkait proses perkara lainnya yang belum putus, yakni Rumah Sakit Umi. Itu keputusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ujar Sugito. Isi pemberitaan yang dibagikan oleh Denny Sregar tersebut mengabarkan Habib Rizik batal bebas juga disampaikan oleh kuasa hukum HRS lainnya, yakni Ikhwan Tuan Kota. Jadi kalau perkara Petamburan dan Megamendung, harusnya Habib hari ini bebas. Hari ini beliau tetap ditahan selama 30 hari ke depan, ujarnya. Selain itu, Denny Sregar mengatakan bahwa dirinya ingin tertawa mendengar kabar Habib Rizik tidak bebas, namun takut terpapar COVID-19. Ungkapan Denny Sregar itu dilontarkan lewat cuitannya di Twitter pada Senin 9 Agustus 2021, mengaku ingin menertawai Habib Rizik yang batal bebas tersebut. Pengen ketawa, takut kena COVID. Cuit Denny Sregar menyador dari terkini.id, jaringan suara.com pada Senin kemarin. Ikhwan menjelaskan masa penahanan Rizik di kasus kerumunan Petamburan dan juga Megamendung memang sudah habis. Hanya, kata Ikhwan, Rizik harus kembali menjalani penahanan selama 30 hari ke depan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi. Harusnya memang bebas beliau hari ini. Karena perkara kerumunan Petamburan dan Megamendung, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan karena sudah habis masa penahanannya, tuturnya. Tapi kemudian Ketua Pengadilan Tinggi melakukan penetapan penahanan 30 hari ke depan terhadap perkara Rumah Sakit Umi. Sungguh zalim, sambung Ikhwan. Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menekankan Rizik belum bebas. Hingga saat ini Ramadan mengatakan Rizik masih mendekam di rutan Mabes Polri. Sampai saat ini MRS masih berada di rutan Barreskrim, imbuh Ramadan. Sebelumnya, kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar mengatakan seharusnya HRS Senin hari ini bebas dari penahanan kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat, dan Megamendung, Jawa Barat. Aziz mengatakan pembebasan itu merujuk pada vonis Pengadilan Tinggi Jakarta. Harusnya demikian, HRS besok Senin bebas demi hukum, kata Aziz Yanuar kepada wartawan pada Minggu 8 Agustus. Sementara itu, untuk kasus tes swab palsu Rumah Sakit Umi Bogor, Aziz mengatakan Habib Rizik tidak ditahan. Hal ini karena Habib Rizik mengajukan banding dalam kasus ini dan belum inkrah. Kan beliau atau di kasus swab palsu Rumah Sakit Umi tidak ditahan oleh putusan pengadilan, katanya. Bagaimana menurut Anda? 11 fakta Rizik lebih jago dari Raja Salman, ditulis oleh Argo Jafiras di siwar.com. Pertama, 250 miliar rupiah digelontorkan Raja Salman selama berada 12 hari di Indonesia. Di Jakarta, 100 miliar rupiah digelontorkan oleh Rizik Syihab hanya untuk sholat Jumat sehari di Monas. Kedua, Raja Salman mengatur dan mengelola 4 juta kuota jamaah haji dari seluruh dunia di Padang Arafah sudah keteteran. Mulai dari musibah terowongan Mina sampai musibah kren yang jatuh. Di Jakarta, Rizik Syihab mampu menampung 7 juta umat Islam di Monas, sekalipun luasnya Monas hanya seperempatnya Padang Arafah saja. Ketiga, Raja Salman konflik dengan Suriah dan Iran. Masjidil Haram di Arab Saudi tidak memasang spanduk menolak mensalatkan warga Suriah dengan warga Iran yang meninggal dunia di Arab Saudi. Di Jakarta,
Rizik Syihab dan ex-ormas FPI memasang spanduk-spanduk menolak mensolatkan warga pemilih Cina kafir, sang penista agama Islam, calon penghuni neraka jahanam di masjid-masjid di seantero Jakarta. Keempat, Rizik Syihab jidatnya hitam untuk menunjukkan bahwa dia rajin salat. Sedangkan Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, serta pelayan dua kota suci Mekah dan Madinah. Jidatnya putih, halus, dan mulus. Kelima, Rizik Syihab memelihara jenggot panjang untuk menunjukkan kadar keislamannya. Sedangkan Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, serta pelayan dua kota suci Mekah dan Madinah. Kumis dan jenggotnya pendek, rapi, dan klimis. Keenam, Rizik Syihab mengharamkan umat Islam bersalaman dengan orang kafir, calon penghuni neraka jahanam. Sedangkan Raja Salman, yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, bersalaman dengan Ahok Cina kafir, Ketua Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, serta para tokoh lintas agama golongan kafirun lainnya. Ketujuh, Rizik Syihab mengharamkan umat Islam menyalami perempuan yang bukan muhrimnya, apalagi perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, bersalaman dengan Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri, Putri Cucu Soekarno, dan Ketua Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, Ibu Pendeta Dr. Henriette T. Huta Barat Lebak. Kedelapan, Rizik Syihab sangat anti dan benci golongan kafirun. Raja Salman yang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun, berdialog akrab dan ramah dengan tokoh-tokoh lintas agama golongan para kafirun di Indonesia. Kesembilan, di Jakarta, Rizik Syihab bikin aksi bela Islam sampai jadi 3. Masih di kota yang sama yaitu Jakarta, Raja Salman melakukan aksi bela Islam hanya 1 kali saja, yaitu jualan saham Saudi Aramco dalam bentuk investasi demi keberlangsungan perekonomian Arab Saudi, di mana setiap tahun jutaan umat muslim di seluruh dunia beribadah ke sana untuk naik haji dan juga umroh. Kesepuluh, Raja Salman yang kaya raya tidak pernah dilaporin orang ke Tuhan. Di Indonesia, saban hari Rizik dilaporin orang banyak ke Tuhan melalui doa atas sederet kasus yang dilakukannya. Antara lain, kasus penistaan Pancasila ada di Pantat, kasus penghasutan logo Palu Arit di mata uang baru, kasus penistaan terhadap agama Kristen dengan menyebut Yesus lahir, bidannya siapa, kasus penghinaan terhadap Hansip dengan menyebut mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan, dengan sebutan pangkat Jenderal Otak Hansip, kasus penyerobotan tanah negara di Megamendung, kasus penghinaan terhadap orang Sunda dengan memplesetkan ucapan sampurasun menjadi campur racun, kasus penghasutan untuk membunuh semua pendeta, kasus menyebut uang NKRI baru merupakan simbol komunisme. Itu belum termasuk kasus-kasus makar, di mana Rizik mengikuti semua aktivitas pertemuan para pelaku makar untuk menggoyang pemerintahan Jokowi. Ke-11, Raja Salman yang kaya raya di mana kekayaannya mencapai triliunan rial tidak punya WhatsApp. Di Jakarta, Rizik Syihab punya WhatsApp yang saban malam chatting oh yes oh no dengan Firza Hot. Dari 11 fakta di atas, maka jelas sudah bahwa Raja Salman yang seorang ahli agama Islam dan telah menghafal seluruh isi Al-Quran sejak berusia 10 tahun. Dan juga pelayan dua kota suci Mekah dan Madinah masih kalah jago sama Rizik.